Yang pertama saya bersyukur kepada Tuhan dan kepada Bapak Ibu Gembala dan semua jemaat di GPDIC Baut Lirung yang sudah mempercayakan saya untuk melayani pada pagi hari ini. Sebenarnya saya ingin Bapak Gembala Bekasi yang melayani di Lirung. Tapi karena ketika mulai dari camp dia dijemput oleh gembala di Pulutan sampai terakhir ternyata dia disandera di sana. Jadi saya bilang sore lah datang ke sini. Jadi nanti setelah dari sana Bapak Gembala Bekasi akan ke sini dan akan melayani ibadah sore di GPDIC Baut Lirung. Sekali lagi terima kasih, saya sangat senang boleh berada di tengah-tengah keluarga GPDIC Baut Lirung karena saya merasa ini keluarga kedua setelah Bekasi ya. Saya ketika ada di sini saya merasa sangat bersuka cita karena kita memang satu roh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin berbagi firman Tuhan, sharing firman Tuhan mengenai Yunus pasal 1. Dulu saya ketika mendengar kisah Yunus, saya selalu berpikir gini, ini cuma cerita anak-anak sekolah minggu. Bahwa Yunus bandel, hukumannya masuk di perut ikan. Tapi ternyata setelah di dalam Yunus, hanya pasal 1. Ini kita gali, kita renungkan siang dan malam. Banyak berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ini ditulis karena Tuhan ingin kita belajar sesuatu dari kitab Yunus ini. Itu sebabnya saya rindu berbagi berkat ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dan ketika kita tangkap, kita lakukan, saya yakin percaya kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Seperti tadi pujian yang, bukan pujian ya, pas penyembahan tadi, Tuhan punya rencana yang hebat, yang besar bagi setiap kita. Asalkan kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan, maka mujizat itu akan menyertai kita setiap hari. Karena Tuhan ingin dalam kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan. Saya tadi sangat terharu dengan kesaksian juga dari Dampulis, itu sangat luar biasa. Tuhan kita memang Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Asalkan kita tidak pernah khawatirkan, Tuhan pernah bilang jangan kamu khawatir. Jadi memang kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Memang orang selalu katakan, khawatir itu manusiawi. Memang, tapi ketika khawatir itu datang, jangan sampai khawatir itu menguasai kita. Tapi kita serahkan sama Tuhan, maka kuasa Tuhan yang hebat itu akan dinyatakan dalam hidup kita. Haleluya. Kita akan membaca dalam Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara kedua dan kita bergantian. Kalau boleh kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Mulai dari saya ya. Ayat 1. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ lalu tertidur dengan nyenyak. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Allah yang mempunyai langit yang telah menjadikan lautan dan daratan. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora.
Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut dan laut berhenti mengamuk. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Haleluya. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama kita lihat dalam perikop ini bahwa di ayat 1, 2, dan 3 ada pesan Tuhan. Ini dikatakan datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Jadi firman Tuhan itu datang khusus untuk Yunus. Ada perintah Tuhan di ayat kedua dikatakan bangunlah, pergilah ke Niniwe kota yang besar itu. Dan berserulah terhadap mereka. Saya ingin percaya kalau ini satu perintah Tuhan, itu adalah perintah yang sangat penting. Tuhan katakan bangunlah, pergilah ke kota Niniwe dan berserulah. Ya kita tahu Yunus ini seorang nabi. Nabi itu adalah lambang ketaatan. Tapi kita lihat apa yang diperbuat Yunus di sini. Dikatakan di ayat ketiga ketika perintah Tuhan itu datang kepada Yunus, dia ikut apa enggak? Tidak. Malah dikatakan tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang pertama kita menjadi pelajaran bagi kita di dalam firman Tuhan tadi di ayat 1 sampai 3, jangan kita lari dari panggilan Tuhan. Yunus ini lambang ketaatan, tapi ketika Tuhan perintahkan, bangunlah, pergilah dan berserulah kepada orang Niniwe. Tapi yang dilakukan Yunus adalah bersebaliknya. Dia pergi ke Tarsis, dikatakan jauh dari hadirat Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, saya yakin percaya kita semua di sini adalah satu tubuh Kristus dalam gereja ini. Satu tubuh Kristus ketika Tuhan sudah memanggil kita. Jangan kita lari dari panggilan Tuhan. Dan jangan kita jauh dari hadapan Tuhan. Mungkin ketika Bapak Ibu mendengar ini, saya sebagai apa ya? Kita ini satu tubuh Kristus. Tadi ada yang sebagai WL, ada yang sebagai pemain musik, ada yang singer, ada yang usher, ada yang media, mungkin ada pendoa juga. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian ketika Bapak Ibu Saudara datang beribadah dan beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu satu pelayanan. Karena saya yakin percaya WL di sini semua ketika melihat Bapak Ibu Saudara semangat, mereka akan tambah lebih semangat lagi ya. Jadi itu satu pelayanan. Dan saya lihat juga ketika camp kemarin Cik Betty dan rombongan itu tim masak, itu luar biasa. Itu satu pelayanan yang luar biasa. Apalagi kemarin saya pas lihat Cik Betty di sana, saya bilang Cik Betty, ingat gak ketika kita di Miangas? Aduh luar biasa mereka memasak untuk kita ya. Jadi mari kita sadari sungguh-sungguh bahwa kita ini satu tubuh Kristus. Kita punya panggilan masing-masing. Jangan kita pernah jauh dari hadapan Tuhan. Jangan kita pernah lari dari panggilan Tuhan. Karena kalau kita lihat apa akibatnya ketika Yunus lari dari panggilan Tuhan. Yunus pikir dia sudah jauh dari hadapan Tuhan, aman dia pikir ya. Padahal Tuhan kita adalah Tuhan maha hadir. Tuhan kita tuh omnipresent. Tuhan kejar dengan apa? Tuhan kejar Yunus dengan badai. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita jangan pernah sekali lagi saya rindu kita semua, kita terus ada dalam panggilan Tuhan. Entah kita dipanggil sebagai apapun, mari kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan pernah jauh dari hadapan Tuhan. Dulu ketika Ibu Gembala Lani baru berapa bulan ya kelirung, dia suka telepon saya. Aduh kayaknya aku nggak kuat. Ya biasa kan karena mungkin kok di sana malam masih rame, mungkin di sini jam berapa sudah sepi gitu ya, masih tahun berapa itu ya? 2012. Jadi dia sering kali nelpon, tapi saya bilang gini, tetap bertahan itu adalah panggilan dari Tuhan. Karena ketika waktu Opa sudah mulai sakit dan sudah mulai agak lemah, kan
saya suka main ke sini dan kita semua ngumpul gitu ya. Selalu ditanya, Opa, nanti siapa yang Opa ingin jadi gembala di tempat ini? Karena Opa sudah lemah, maaf susah bicara. Jadi waktu itu siapa ya? Ol yang bilang, kalau 1 Tua, 2 Taufik, 3 Ol. Jadi siapa Pak? Selalu 1. Dan berapa waktu kemudian ketika kami datang lagi, sudah agak lebih lemah lagi. Tanya lagi, Papa, siapa yang Papa ingin untuk menjadi gembala di GPDIC Baut Lirung? Opa itu dengan mantap. Jadi saya yakin percaya Bapak James dan Ibu Lani ada di tempat ini. Mungkin bukan karena kemauan mereka, tapi karena Tuhan sudah memanggil mereka. Dan saya bersyukur dari 2012 sampai 2023, berarti sudah 11 tahun mereka tetap bertahan di tempat ini. Saya ingin percaya ada rencana besar ketika satu gereja di tempat ini menjadi satu tubuh Kristus untuk mendukung pelayanan di tempat ini, itu menjadi sangat-sangat luar biasa. Apalagi kalau nanti tempat yang baru di sana sudah jadi ya, itu menampung banyak jiwa. Dan saya mau katakan gini, Tuhan itu bergerak berdasarkan, maksudnya apa ya, tempat juga. Kalau tempat ini segini, ya muatnya segini. Kalau di sana kalau nggak salah muat, berapa tuh Pak? 500? Berapa? Nah, kalau di sana muat 500, Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa. Dan saya yakin percaya kita akan terheran-heran dan terkejut. Karena itu pengalaman kami, waktu kami masih di rumah jemaat, itu kapasitas cuma 20. Cuma 20, ya memang cuma segitu, nggak nambah-nambah. Tapi kami ketika pindah ruko pertama, itu kapasitas ruko pertama 30. Memang minggu kedua langsung penuh 30. Ketika kami beli ruko lagi, memang Tuhan kirim lagi jiwa-jiwa langsung penuh lagi. Ya sampai sekarang dengan balkon di atas itu kapasitas 250. Sedangkan kami kalau kumpul semua itu hampir 400. Itu sebabnya kalau Natal, Paskah bikin selalu 2 kali, tidak bisa 1 kali. Dan saya yakin percaya bahwa ketika kita rindu untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, karena itulah isi hati Tuhan, maka ketika kita semua di sini sepakat untuk menjangkau jiwa, itu enggak lama itu. Penuhnya di sana itu enggak lama di tempat yang baru. Dan saya rindu ketika nanti datang ke tempat ini, GPDIC Baut Lirung semakin luar biasa. Karena ada jiwa-jiwa, banyak jiwa yang diselamatkan bagi Tuhan. Ya, jadi mari kita tetap ada dalam panggilan Tuhan. Kalau mungkin dalam pelayanan kita merasa lelah, mari kita balik sama Tuhan. Jangan lari. Saya katakan jangan lari. Dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kok kita merasa mungkin pelayan-pelayan yang kok aku lagi. Kadang-kadang kan begitu ya. Kalau pas gak ada orang, kamu ya jadwal lagi ya. Kamu ya jadwal lagi ya. Kadang-kadang tuh kok aku lagi gitu ya. Tapi mari kita, kalau kita diberikan kesempatan melayani, kan moto dalam pelayanan adalah pelayanan ada satu kehormatan, bukan beban. Jadi kalau kita ditunjuk jadi pelayan, menggantikan siapapun, jangan merasa, cuma cadangan, cuma ini. Enggak, kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan melihat pengorbanan kita, Tuhan melihat hati kita ya. Jadi sekali lagi jangan kita lari, jangan sampai dikejar badai dulu kita baru ngeh gitu ya. Jadi mari kita sadari mungkin hari-hari ini Tuhan kenapa ini masalah. Kok gak berhenti Tuhan. Maka semakin hebat. Mari kita mengevaluasi diri kita. Apakah kita sudah menjauh dari Tuhan. Kalau dulu tiap hari berdoa. Apalagi ada Pondok Daud di sini kita berdoa di Pondok Daud. Tapi sekarang Tuhan mau berdoa aja males banget. Mau berdoa susah sekali. Bahkan kalau ditunjuk pelayanan, jangan saya gitu ya. Jadi kita ingat, jangan sampai kita dikejar badai. Tapi kita tetap ada di dalam panggilan Tuhan. Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan. Dan kalau kita lihat lagi, Tuhan itu tidak pernah gagal dalam rencananya. Kalau Tuhan sudah memilih Yunus, dan Yunus gak mau, Tuhan itu tetap kejar Yunus. Rencana besar Tuhan, saya katakan rencana besar Tuhan tidak pernah akan gagal dalam kehidupan kita. Dan saya yakin setiap kita ini punya rencana, punya rancangan-rancangan yang besar di dalam Tuhan. Ya mungkin seperti Yusuf yang kita baca dalam kisah Yusuf. Yusuf ketika itu bermimpi bahwa nanti satu waktu dia akan menjadi raja. Sekalipun dalam perjalanan proses itu banyak
tantangan, banyak halangan, banyak apapun, tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Rencana Tuhan yang hebat itu tidak pernah gagal. Itu sebabnya mari kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang besar untuk saya, untuk kita semua, dan rancangan Tuhan yang besar itu tidak akan pernah gagal. Saya ingat cerita Taufik ketika umur 3 tahun ya, 3 tahun kemudian sakit panas tinggi dan kemudian mungkin sudah banyak yang sering dengar ya, kemudian meninggal dan kemudian mama sudah bilang sudah lepas saja anak ini sudah meninggal karena sudah tidak ada nafas. Tapi papa taruh di kolong tempat tidur ya, dan papa cuma bilang, Tuhan kalau anak ini hidup lagi akan saya serahkan menjadi hamba Tuhan. Hidup lagi. Jadi itu sebabnya Taufik bilang gini, dari kecil itu telinga dia sampai nyanda pernah itu karena papa bilang kamu harus jadi hamba Tuhan, kamu harus jadi hamba Tuhan. Tapi apakah dia mau? Gak mau. Karena dia melihat gini, Tuhan panggilan jadi hamba Tuhan itu panggilan yang buruk. Karena kadang-kadang kita hidup senang, ada orang ngomong seperti ini tapi kita hidup susah, juga di apa ya, pokoknya intinya dikatakan yang negatif-negatif lah. Tapi itu mungkin paradigma yang salah. Itu sebabnya ketika kemudian dia lulus SMP, walaupun dia mau masuk SMA, walaupun ketika di SMP itu juara terus, ketika mendaftar di SMA, ketika itu memang yang dia kaget adalah ketika pengumuman tidak lulus. Padahal dia bilang, ini teman yang mabok 2 lulus. yang kerja asal-asal yang apa lulus. Tapi itulah badai, saya katakan itulah badai yang mengejar Bapak Gembala Bekasi. Sehingga ketika itu kemudian dia menyerah di hadapan Tuhan. Karena sebetulnya dia bilang gini, kalau mama memang bilang, sudah nyanda usah jadi hamba Tuhan gak apa-apa. Asalkan kamu kerja baik-baik nanti melayani Tuhan. Tapi kalau papanya enggak, harus jadi hamba Tuhan, harus jadi hamba Tuhan. Dan Tuhan memang kejar dia dengan badai. Karena ketika saat itu dia tidak lulus, dia merasa sangat syok sekali. Dia merasa sangat terpukul sekali. Dan akhirnya ketika dia pulang dan dia berdoa kepada Tuhan, dia mengalami lawatan Tuhan. Disitulah kemudian dia memutuskan, Tuhan oke Tuhan, saya menyerah dan saya akan masuk sekolah Alkitab. Dan saya bersyukur karena badai yang mengejar Bapak Gembala Bekasi. Mungkin kalau tidak dikejar badai ya enggak tahu jadi apa gitu ya. Tapi sekarang dia sangat-sangat mensyukuri bahwa dia dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan. Karena kalau tidak jadi hamba Tuhan dia katakan saya mau jadi apa. Dan ternyata memang begini, Tuhan itu adalah raja di atas segala raja. Ketika kita menjadi hamba Tuhan ataupun di sini semua menjadi pelayan Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang setia, Tuhan itu luar biasa. Terkadang paradigma kita yang diserang oleh iblis. Kamu begini, padahal enggak. Kalau kita melayani sungguh-sungguh, maka berkat-berkat Tuhan yang hebat dan luar biasa, itu sediakan bagi kita semua. Bagi pelayan Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan. Itu sebabnya Taufik punya satu moto di dalam hati gitu, Tuhan aku percaya aku punya raja di atas segala raja. Aku akan melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh. Dan juga itu ditanamkan kepada anak-anak. Dan kepada anak-anak ditanamkan bukan hanya melayani, tapi mengalami mujizat Tuhan. Kalau tadi kan firman Tuhan, pujian mujizat menyertai setiap langkahku. Nah itu dimulai dari ketika anak-anak itu mulai SD, mulai SMP, kita kalau berlibur, waktu itu misalnya di luar kota sudah semua gitu ya. Tapi cuma tanya, anak-anak mau berlibur di mana? Mau ke luar negeri? Wah, anak-anak semangat sekali mau. Dan itu dimulai bukan kami karena berkecukupan uang, enggak. Cuma kami pengen gini, Tuhan biarlah melalui kehidupan kami nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah melalui kehidupan anak-anak ini mereka mempermuliakan nama Tuhan. Dan satu kali saya pernah waktu mereka ada yang paling besar SMA, saya pernah nanya, Dey, kamu menjadi anak hamba Tuhan, merasa senang, merasa bangga, atau merasa susah, merasa sangat ya senang lama, ya senang lama. Ya, saya bilang gini, ya iyalah kamu anak hamba Tuhan, coba kamu hitung berapa kali kamu keluar negeri. Dia sudah hitung ini segala macam. Terus tapi dia bilang gini, Mah, kan di waktu itu ketua OSIS, Mah aku lagi mengumpulkan dana yang anak, mereka di sekolah Katolik untuk
satu anak hamba Tuhan, maka kasihan sekali 3 bulan tidak bisa bayar uang sekolah supaya dia bisa ikut ujian. Jadi memang menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan, pelayan Tuhan, itu seperti yang disampaikan Taufik waktu di camp, itu ada 2 kualitas. Ada kualitas emas dan perak, yaitu kita akan dihormati dan dipermuliakan, atau kita kualitas kayu dan tanah. Kita dilecehkan, kita dihina orang. Saya harap kita semua anak-anak Tuhan kita menyadari kita punya Bapa yang hebat. Raja di atas segala raja. Kalau kita punya kualitas emas dan perak, hidup kita akan dipermuliakan. Hidup kita akan hidup dalam mujizat Tuhan. Kita hidup dalam berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Ya, jadi ya, berita yang pertama adalah mari jangan jauh dari hadirat Tuhan. Jangan sampai kita dikejar badai baru kita bertobat. Tapi ketika kita sedikit kita langsung cepat-cepat balik sama Tuhan ya. Saya ada sedikit sebetulnya kisah kecil. Dulu sekali waktu kami perintisan, saya dulu disuruh Bapak Gembala Bekasi untuk berkhotbah hari Minggu. Saya paling takut sekali, jadi saya bilang jangan. Tapi dia terus paksa saya. Nah, salah satu syarat bahwa kita harus khotbah atau pelayanan Minggu kan mesti beston. Waktu itu saya masih kerja. Jadi waktu itu saya kerja, terus ketika pulang kerja, memang saya tadinya tidak mau pelayanan karena saya takut. Bukan saya tidak mau tapi saya takut. Saya suka begini, Tuhan kalau saya berkhotbah apakah khotbah itu memberkati jemaat. Saya takut sekali gitu ya. Dan kemudian ketika saya pulang waktu itu besok kan jam 7. Waktu saya sampai di depan gang di jalan besar itu sudah jam 7:10. Saya pikir gini, kalau saya ke ruko atau ke rumah itu sama, sekitar saya jalan mungkin sekitar 10 atau 15 menit. Tapi di hati saya gini, saya pulang aja lah, nanti saya bilang sama Bapak Gembala bahwa ini kan sudah telat banget, jadi saya malu mau datang beston. Jadi kalau saya nggak beston, otomatis saya pasti tidak akan melayani di hari Minggu itu gitu ya. Nah ketika saya pulang itu saya harus melewati satu gang kecil, tapi saya baru berinisiatif, baru berkata dalam hati, pulang aja lah. Supaya saya nggak usah beston, jadi kalau saya nggak beston, saya nggak melayani di hari Minggu. Saya pikir selamatlah saya, gitu. Tapi saya baru jalan gini, itu padahal jalan rata. Tiba-tiba kaki saya kayak terpelecok gitu. Waduh sakit sekali, saya tidak bisa jalan, saya sampai jatuh begitu. Saya langsung ingat, oh Tuhan, ampuni saya Tuhan, saya akan melayani Tuhan. Langsung saya gosok-gosok mungkin 5 menit kali. Tuhan saya mau melayani Tuhan, saya akan ke ruko Tuhan, saya nggak balik ke rumah. Dan kemudian saya bisa berdiri. Jadi saya bersyukur kadang-kadang kita ini anak-anak Tuhan, kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita ini cepat dihajar sama Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau melencong sedikit dihajar sama Tuhan, jangan rasa Tuhan itu jahat, Tuhan itu enggak baik. Enggak. Kalau kita anak, kita hidup dekat dengan Tuhan, melencong sedikit, Tuhan sudah hajar gitu ya. Mari kita cepat-cepat bertobat ya, itu kecil, jangan sampai badai mengajar dalam kehidupan kita. Dan kemudian yang kedua, kalau kita baca di Yunus 1 ayat 5, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyaknya. Bapak Ibu Saudara sekalian, hal kedua yang bisa kita pelajari di sini adalah bahwa ketidaktaatan satu orang itu akan berdampak pada banyak orang. Kalau tadi dikatakan bukan hanya Yunus yang terkena dampak dari badai itu, tapi semua di dalam kapal itu terkena dampaknya. Tapi yang heran, kalau kita baca tadi ya, tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Saya rasa kita semua pernah naik kapal, kalau lagi badai ya boro-boro kita bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Ini Yunus dalam keadaan badai sebegitu rupa, dia bisa tidur dengan nyenyak. Karena kenapa? Karena memang Yunus tidak mau melakukan kehendak Tuhan dan dia memang pengen mati. Jadi dia tidak peduli mau badai mau apa, dia bisa tidur dengan nyenyak karena dia tidak ketakutan. Dia tidak ketakutan. Dia hanya tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Dia tidak mau Niniwe diselamatkan. Ya, jadi dalam kehidupan kita, mari kita sadari sungguh-sungguh ketika kita hidup dalam ketidaktaatan, apalagi dalam keluarga. Ada satu orang, misalnya satu suami ketidaktaatan membuat dosa, maka seluruh keluarga, istri, anak-anak akan berdampak. Ketika ada istri juga yang tidak taat kepada Tuhan,
melakukan dosa di hadapan Tuhan, maka itu juga berdampak kepada suami dan anak-anak semua. Begitu juga sebaliknya. Itu sebabnya mari kita sungguh-sungguh jaga kehidupan kita. Jauhi dosa, jauhi kejahatan supaya keluarga kita, pelayanan kita, lingkungan kita semua dalam keadaan aman dan diberkati oleh Tuhan. Ketika saya berangkat ke sini ada satu keluarga muda. Keluarga muda ini punya 2 anak, satu umur 2 tahun dan satu baru melahirkan mungkin sekitar 3 bulan. Istrinya WA ke saya panjang sekali. Tante, aku sudah tidak tahan tante. Karena suaminya, ya kita sih belum ngobrol lagi gitu. Memang sudah berkali-kali selingkuh ya. Pertemanan sama yang lain gitu ya. Dan sudah berkali-kali dilayani tapi tidak bertobat. Kemarin dia katakan, Tan aku mau pulang ke Bali Tan, aku mau bawa anak-anak ke Bali. Saya bilang tunggu dulu, tunggu om sama tante pulang. Tante mau fokus untuk pelayanan di tempat ini dulu. Jadi ketika ada seseorang dalam keluarga, satu melakukan dosa itu akan berdampak kepada semua keluarganya. Itu sebabnya mari kita jaga keluarga kita. Jaga pelayanan kita, jaga semua yang ada dalam kehidupan kita. Supaya itu tidak berdampak kepada yang lain-lain ya. Kemudian tapi di sini kalau kita lihat ada sesuatu yang luar biasa. Walaupun kisah ini tadi banyak yang negatif-negatif, banyak yang sesuatu yang menakutkan. Tapi ada hal yang luar biasa. Bahwa kalau kita baca di Yunus 1 ayat 5 yang tadi. Awak kapal itu menjadi takut masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Allahnya ini berarti Allah mereka. Karena ini huruf kecil ya, Allahnya. Jadi pertama semua awak kapal ini meminta atau berseru berteriak. Ya kalau mungkin seperti doalah gitu ya. Doa kepada Allahnya. Tapi kemudian yang kita lihat di dalam Yunus 1 ayat 6. Yunus 1 ayat 6 dikatakan gini, datanglah nahoda mendapatkan sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur nyenyak, bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Jadi ketika pertama mereka berseru berteriak-teriak kepada Allah mereka. Allah yang semua awak kapal ini ya. Tapi kemudian di ayat 6 ini dikatakan bahwa mereka berkata kepada Yunus, bangun dan berserulah kepada Allahmu. Dan kalau kita lihat lagi hal yang luar biasa adalah di ayat 14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan. Dan kemudian awak kapal dari berseru kepada Allahnya, kemudian mereka percaya kepada Allahnya Yunus dan mereka berseru kepada Allahnya Yunus. Dikatakan gini, lalu berserulah mereka kepada Tuhan katanya, ya Tuhan janganlah kiranya engkau membiarkan kami binasa karena nyawa orang ini dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah sebab engkau Tuhan telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Dan di ayat 16, orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nasar. Haleluya. Jadi seluruh awak kapal akhirnya percaya kepada Allahnya Yunus. Yang pertama mereka berteriak kepada Allah mereka, tapi kita lihat tadi di ayat 14 dan 16, kemudian mereka percaya kepada Allahnya Yunus. Ini sesuatu yang luar biasa, karena bukan hanya satu orang yang selamat, tapi seluruh isi awak kapal itu kemudian percaya kepada Allahnya Yunus. Haleluya. Dan kemudian ada hal yang dapat kita pelajari juga adalah, sebentar. Yang terakhir dikatakan kalau di ayat 17 tadi, maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Haleluya. Kalau dulu saya merasa kalau ketika diceritakan kisah ini ikan itu hukuman untuk Yunus. Padahal kalau kita lihat di sini ikan itu adalah keselamatan untuk Yunus. Karena ketika dia mungkin dibuang, setelah itu kan kalau kita lihat ceritanya dia dibuang ke laut yang sangat bergelora. Mungkin kalau di laut bisa mati, tapi Tuhan menyelamatkan Yunus dengan ikan. Jadi di sini kalau kita lihat Yunus dikejar badai tapi diselamatkan oleh ikan. Walaupun mungkin kondisi dalam ikan itu tidak enak, tapi itulah keselamatan karena Tuhan mengasihi Yunus. Jadi pelajarannya untuk kita adalah
Di sini kan dikatakan maka atas penentuan Tuhan. Jadi memang ini Tuhan yang sudah merancangkan semuanya. Jadi dalam kehidupan kita, mari kita semua selalu taat akan kebenaran firman Tuhan. Karena ketidaktaatan itu ada resiko. Walaupun Tuhan sangat mengasihi kita, tapi ada resiko, ada proses yang harus kita lalui. Seperti Yunus ini ya, harus masuk ke dalam ikan. Tapi saya yakin percaya, kalau ikan itu kan isinya apa ya, full dan isinya segala macam. Kalau dia bisa bertahan 3 hari 3 malam, itu juga ada mujizat Tuhan. Mungkin di situ jadi ruang apa gitu. Saya kalau membayangkan, iya juga ya. Kita lihat kalau saya coba short misalnya, perut ikan. Isi perut ikan itu sesuatu yang mual, tidak mengenakan. Tapi dia bisa bertahan 3 hari di situ. Sampai pada akhirnya kemudian dikatakan Yunus berdoa kepada Tuhan. Dan kemudian atas perintah Tuhan juga, maka ikan memuntahkan Yunus ke darat. Dalam kehidupan kita mari sekali lagi, jangan sampai kita dikejar badai. Jangan sampai kita masuk ke perut ikan walaupun itu keselamatan untuk kita. Tapi kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Nah yang terakhir, mungkin kalau kita tanya, mengapa Yunus melarikan diri? Kenapa sekali lagi bahwa nabi itu lambang ketaatan. Harusnya ketika Tuhan memerintahkan kepada Yunus bangkit dan pergi serukan. Tapi kenapa Yunus ini istilahnya melawan perintah Tuhan? Padahal dikatakan tadi di dalam Yunus 1 ayat 9, Yunus ketika ditanya, siapa kamu? Oleh anak kapal tadi dikatakan awak kapal, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, harusnya dia melakukan perintah Tuhan. Tapi kenapa dia melawan perintah Tuhan? Dikatakan di sini, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Jawabannya itu ada di dalam Yunus 4 ayat 2 dan 3. Mari kita baca bersama-sama. Ini jawaban kenapa Yunus tidak taat akan perintah Tuhan. Padahal dikatakan aku ini seorang yang takut akan Tuhan. Tapi untuk satu ini dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Yunus 4 ayat 2 dan 3. Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Dan berdoalah ia kepada Tuhan katanya. Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan ini ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang penyayang. Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Serta yang menyesal karena malapetaka yang tidak didatangkan kepadanya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yunus tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Karena intinya dia tidak ingin Niniwe diselamatkan. Dia tidak ingin Niniwe kemudian bertobat dan balik kepada Tuhan. Hati Yunus penuh dengan ketidaksukaan lah. Atau mungkin di sini kalau kita lihat bahwa kualitas hati Yunus, kualitas kasih Yunus itu tidak sesuai dengan kasih dan hatinya Tuhan. Kalau tadi dia katakan sendiri, dikatakan bahwa yang Yunus 4 ayat 2 dan 3, ya Tuhan bukankah, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang maha pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi Yunus menyadari bahwa kualitas kasihnya memang rendah. Itu sebabnya dia tidak mau melakukan dan dia pengennya mati saja gitu ya. Tapi kualitas kasih Tuhan adalah bahwa kita tidak hanya mengasihi sesama kita, kita harus mengasihi. Bahkan musuh sekalipun dalam kehidupan kita, kita harus mengasihi. Jadi mari kita juga evaluasi dalam kehidupan kita. Apakah ketika kita punya orang-orang yang menyakiti hati kita, orang-orang yang melawan kita, orang-orang yang mengecewakan kita, apakah kita bisa mengasihi mereka? Mungkin kalau mengasihi sesama yang baik, yang memang cocok, itu sangat gampang. Tapi untuk mengasihi orang yang menyakiti hati kita, itu sangat-sangat sulit. Saya ingat
kejadian ketika di Bekasi, ketika kami itu masih tahun 2000 berapa ya, ketika kami juga masih perintisan, kami akan membuat satu Natal dan kemudian Natal itu karena rumah sudah tidak bisa, kami menyewa satu ruang serbaguna dan sudah dapat izin. Tapi depannya itu sekolah, sekolah madrasah gitu ya. Dan pada saat sore kami sudah siap semua, mereka menyerang kami. Dan kami tidak bisa melakukan apa-apa dan intinya bubar dan ada satu gereja GKI lah yang memberikan kita tempat. Setelah peristiwa itu hati Bapak Gembala Bekasi berkobar-kobar dengan kebencian. Tidak bisa mengampuni setiap lewat di daerah itu. Dia selalu bilang, bakar ini. Semua pokoknya hancurkan. Itu lama bertahun-tahun. Sampai akhirnya Tuhan berbicara di dalam hatinya. Tuhan tidak seperti itu. Tuhan rela mati di kayu salib. Bukan karena kebenaran. Tapi karena kesalahan menanggung dosa-dosa semua orang. Jadi ada satu moto yang dikatakan bukan soal benar atau salah. Tapi respon. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang salah. Tapi kita punya respon yang benar. Maka Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kemudian Bapak Gembala Bekasi bertobat. Saya nggak tahu Bapak Gembala Bekasi ada bercerita karena masa-masa penuh kebencian itu. Kan kami ada lantai 3 yang dibuat tua untuk kayak jemuran gitu, tapi bisa untuk duduk-duduk. Saya nggak tahu apakah waktu itu ada tua-tua sidang kita juga ya. Ketika kita berdiri, Bapak Gembala Bekasi dan itu tua-tua sidang berdiri di atas, dia ngomong gini, Pak Gembala, mau di kompleks kita kebetulan daerah itu ya, mau kita bakar semua ini. Bagaimana caranya? Gampang, ada caranya. Tapi syukur itu tidak terjadi. Dan akhirnya kemudian Bapak Gembala Bekasi bertobat. Dan kemudian setiap kami lewat situ Tuhan, kami sekarang kan memang sudah dari lama ada doa keliling gitu ya, memberkati kota Bekasi. Jadi daerah-daerah yang seperti itu, oh Tuhan berkati ini Tuhan, lepaskan jiwa-jiwa, sampai di daerah-daerah kantor-kantor pemerintah kami berdoa di sana. Baru itu hati kami dipenuhi dengan kasih. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan anggap remeh ketika engkau tidak bisa mengampuni. Ketika engkau ingin mengampuni, kata-katamu seperti ini, enak saja ngampuni dia kayak begitu diampuni. Itu kata-kata tipuan iblis. Sekali lagi itu kata-kata tipuan iblis. Ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang yang biasanya kita sakit hati parah itu orang-orang terdekat biasa ya. Tuhan sampai mati aku gak akan mengampuni dia. Itu sebetulnya yang menderita kita. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian renungkan. Kalau kita sakit hati sama orang, kepahitan, dia makan enak, kita susah. Ketika kita ingat lagi, susah mau makan enak ya. Jadi kalau kita mengampuni, itu membebaskan kita dari semua kepahitan, semua kekecewaan, dan kita akan penuh dengan damai sejahtera. Karena ada firman Tuhan katakan kalau kamu tidak mengampuni, Bapa di surga juga tidak akan mengampuni. Jadi sekali lagi jangan pandang remeh. Terkadang mungkin kita yang lain-lain bisa taat. Tapi yang ini Tuhan, susah mau taat Tuhan. Untuk mengampuni ini susah Tuhan. Tapi mari kita mau belajar taat. Karena itu firman Tuhan. Kalau kita melakukan perintah Tuhan, bukan kekuatan kita yang melakukan itu. Tapi ada backup dari sorga yang akan memampukan kita untuk mengampuni. Jadi sekali lagi mari jangan seperti Yunus. Dia tidak ingin menyelamatkan Niniwe karena sakit hati sama Niniwe. Padahal dia bilang aku seorang yang takut akan Tuhan. Mungkin yang lain-lain Yunus ini taat. Cuma yang satu ini dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Karena dia marah, dia benci, dia kecewa dengan orang Niniwe. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan ini menjadi pembelajaran bagi kita. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus belajar mengasihi, melepaskan pengampunan kepada musuh, kepada orang-orang yang menyakiti kita. Ya mungkin kalau dalam keluarga, orang paling terdekat kan suami istri. Ada satu sedikit ya, 2 menit lah kesaksian. Ada keluarga di Bekasi, ini suami istri tadinya hidup, mereka datang dari Surabaya dan bergabung di kita. Tadinya hidup dalam berkecukupan lah di daerah, mereka kontrak daerah Sumarekon. Tapi ketika suaminya ini agak sakit bipolar gitu ya. Tapi selain sakit bipolar ini
memang kelakuannya jahat sekali kepada keluarga. Jahat sekali, sampai akhirnya pokoknya dia pergi lagi dan meninggalkan anak istrinya. Akhirnya anak istrinya hidup ya sangat menderita lah, apalagi dalam ekonomi. Dan mereka hanya menyewa satu petak, kalau di sana kan ada kontrakan petakan-petakan. Mungkin cuma satu panggung ini nggak nyampe lah lebarnya. Pas saya datang ke sana saya bilang, oh Tuhan, mereka biasa di rumah enak, ada AC, kamar. Ini cuma rumah petakan, jadi ini cuma kamar tamu diituin sama lemari, sudah kasur di sini mereka tidur gitu ya. Nah kemudian itu kan bapaknya menghilang, mereka di situ dan istrinya ini mencari menafkah dengan online, jualan online. Tapi ketika waktu itu bapaknya datang, tiba-tiba dalam keadaan yang susah, tidak punya apa-apa, datang pulang ke rumah. Saya di WA oleh istrinya, Bu Gembala, ini pulang, bapaknya anak-anak pulang. Aduh, boleh ada bapak-bapak yang kesini minta tolong. Waduh, itu hari jam kerja biasa, nggak bisa. Karena kenapa, bapaknya nih setiap datang malah bikin kerusuhan. Dia minta ATM istrinya, dia ambil uangnya, dan anak-anak tiap hari dia omelan. Padahal maksudnya gini, kalau mungkin rumahnya lumayan, mereka bisa di kamar, nggak denger lah itu omelan bapaknya. Tapi ini rumah cuma secekutek begini ya, mereka cuma di ruang di situ, jadi bapaknya ngomel terus. Dan kemudian waktu berapa lalu CG anaknya yang kedua, pas saya layani, dia sudah pernah ikut CG, tapi saya bilang ikut lagi lah. Saya bilang cuma, ayo kamu ikut bantu di administrasi, karena saya tahu dia terluka oleh bapak. Dan kemudian ketika hati bapak, saya panggil dia, ayo kamu duduk sini, dengar pelajaran itu. Dan ketika pelajaran hati bapak kan selalu ada gambar bapak tersenyum, ada bapak yang otoriter. Saya cuma ngomong, bapak kamu yang mana? Enggak yang mana-mana Tan. Oh enggak yang mana-mana Bu Gam. Aku lebih senang bapak enggak ada di rumah. Aku lebih senang papa enggak ada di rumah. Kalau papa di rumah bikin kerusuhan. Tapi saya ngomong sama dia, bagaimanapun dia adalah otoritas di dalam keluarga. Walaupun sakit, kamu belajar mengampuni. Walaupun susah, belajar mengampuni. Begitu juga dengan istri dan anak-anaknya. Dan kadang-kadang malam anak yang paling kecil, padahal anak itu cantik-cantik, istrinya cantik. Istrinya cantik, anak-anaknya cantik-cantik. Kalau malam anaknya yang paling kecil suka voice note kirim ke saya. Bugem, jangan bilang mama ya, jangan bilang Cik Dey juga, Cik Dey ketua komselnya, mungkin dia malu ya. Itu suara papanya lagi ngamuk sama mamanya. Padahal mamanya tidak berbuat, padahal sudah berbuat yang benar gitu loh. Cuma ngomel-ngomel, dia gak tahan gitu loh, dia kirim ke saya. Tapi saya tetap bilang belajar untuk mengampuni, tetap belajar walaupun susah, walaupun harus nahan apa, tapi itu adalah firman Tuhan. Dan kemudian 1 tahun kemudian belakangan inilah terjadi sesuatu yang luar biasa. Sangat-sangat luar biasa. Memang suaminya ini sebetulnya mamanya sama saudara-saudaranya adalah orang punya di Amerika. Di Amerika sana. Tapi memang dia yang paling kayak terbuang lah seperti itu ya. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu dia bilang istrinya, Bugem, saya sampai bingung mau cerita, ini mimpi apa enggak ya? Ini mimpi atau enggak ya? Jadi mamanya di Amerika kirim uang 50 juta untuk dia urus tiket segala macam, dia disuruh pergi Amerika. Jadi dia bilang, ini kok kayak mimpi ya Bugem ya? Saya tuh kayaknya bingung. Tapi saya bilang enggak, itu karena kamu dan anak-anak taat akan firman Tuhan. Dan kemudian bapak ini sedikit demi sedikit diubahkan. Sekarang ini ekonomi mereka sangat-sangat luar biasa. Dia sih Bugem, saya minta waktu cerita ya. Oh sudah nanti ya, tapi sampai sekarang dia belum cerita kita belum sempat untuk cerita. Karena Tuhan ubahkan luar biasa. Bayangkan untuk kami nanti pergi ke Solo di yang pertumbuhan gereja, Unlimited Conference, Bugem saya ikut, dia sudah transfer uang. Padahal dulu untuk makan aja susah, sampai departemen sosial membantu, waktu anak sekolah saya juga membantu. Tapi sekarang sangat diberkati Tuhan luar biasa. Dan ketika bulan Juli, waktu itu dia bikin paspor kan untuk ke Amerika, tapi masih belum untuk urus visa. Dia bilang, Bugem, saya sudah punya paspor, kapan ini sama jemaat jalan-jalan? Kebetulan pas saya lihat jadwal-jadwal ada bulan Juli. Bulan Juli itu kalau dari Jakarta ke Malaysia murah sekali.
PP cuma 1.300.000 gitu. Jadi saya bilang, ayo siapa yang mau ikut? Kita berangkat 17 sampai 20 Juli. Dia ikut. Dia ikut, sudah setor lagi uangnya. Sudah bayar tiket, sudah bayar ini. Saya sampai menangis di hadapan Tuhan. Tuhan benar Tuhan. Engkau membackup firman-Mu Tuhan. Ketika kita taat melakukan sekalipun itu sulit. Sekalipun itu sulit, tapi Engkau membuktikan firman-Mu dalam kehidupan. Dan sekarang ekonomi tidak jadi masalah bagi dia. Karena saya lihat dan anaknya juga mulai kerja. Anaknya waktu masa susah, bayangkan ada orang yang bantu itu dia tidak tahu. Tiba-tiba ada orang temannya di Surabaya bantu beasiswa, dapat 20 juta. Jadi saya bilang, waktu taburan bukan perluasan, kita mau perluasan, itu dia masih masa susah. Dia buka antingnya, dia taruh di tisu, dia taruh di depan. Waktu itu saya lagi ibadah di depan. Bugem, ini terima dulu, nanti beritanya saya WA. WA-nya begini, Bugem, saya rindu untuk memberikan perluasan bagi Tuhan. Tapi saya tidak punya apa-apa. Saya cuma punya anting ini. Daripada anting ini sudah bolak-balik ke Pegadaian. Ke Pegadaian. Jadi saya mau serahkan sama Tuhan. Jadi dia serahkan. Yang luar biasa itu 2 minggu kemudian itu yang saya katakan tadi. Dia dapat 20 juta untuk beasiswa sekolah anaknya. Yang kedua lagi, untuk anak kedua, yang ngurus ternyata temannya di Surabaya. Padahal dia nggak minta, tapi orang itu, saya yakin percaya orang itu digerakkan Tuhan. Padahal dia hanya butuh ke Trisakti itu karena dapat beasiswa juga, tapi beasiswa bayar lah, intinya sekitar 4 juta. Tapi sudah cair uangnya 20 juta. Saya bilang, jadi 2 kali dapat beasiswa 20 juta. Jadi saya bilang, Tuhan kita itu Tuhan luar biasa. Jangan pandang remeh Tuhanmu. Tuhan punya rencana yang besar untuk kita sekalian. Kita jangan lari dari hadapan Tuhan, kita jangan pernah jauh dari hadapan Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan taat akan firman Tuhan. Jangan ada satu yang ini nggak bisa Tuhan, ini susah Tuhan kita lakukan. Tapi kalau kita mau taat melakukan seluruh perintah Tuhan, Tuhan akan membackup dengan firman-Nya, Tuhan akan membackup dengan mujizatnya. Dan kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala.